Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Sapitri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah novel yang berjudul Malaikat dan Iblis dan The Lost Symbol. Nah, tahu nggak sih teman-teman, kedua novel ini berasal dari pengarang yang sama. Siapa dia? Dia adalah Dan Brown. Pasti nggak asing di pendengaran kita. Nah, Dan Brown ini adalah seorang penulis yang berasal dari Amerika Serikat. Ia lahir pada tanggal 22 Juni 1964 di Expert. Novel Malaikat dan Iblis ini dimulai dari seorang dosen di Harvard yang bernama Robert Longdon. Ia dipanggil ke Swiss karena ada ilmuwan Leonardo Petra yang dibunuh secara misterius. Nah, di tubuhnya itu ada simbol kuno yang bernama Illumination. Bersama putri Petra yaitu Pitria, London menemukan bahwa zat berbahaya bernama antimetri. Nah, telah dicuri. Kemudian mulai menyelidiki kasus ini. Nah, mereka pergi ke Vatikan karena antimetri itu ternyata disembunyikan di sana dan akan meledak pada tengah malam. Nah, pada saat itu Vatikan sedang proses pemilihan paus baru atau pemimpin dalam Kristen. Tapi tiba-tiba 4 kandidat calon paus itu disebut pareti atau diculik. Pelaku akan membunuh satu persatu tiap jannya. Nah, London menemukan petunjuk kuno bernama Jalan Pencerahan yang tersembunyi lewat karya seni dan arsitektur di Roma itu. Ternyata para pembunuh dirancang sesuai dengan 4 elemen alam. Yang pertama itu ada tanah, udara, api, dan angin. Mereka harus cepat-cepat menemukan lokasi berikutnya sebelum semua kardinal terbunuh. Nah, kemudian London dan Victoria ini semakin dekat dengan markas Illuminasinya yang ternyata di Castle Sant'Angelo itu. Di sana mereka menemukan mereka bertarung dengan pembunuh bayaran atau pembunuh bayaran Illumination dan akhirnya menyelamatkan diri. Di sana Carmeligo atau pemimpin sementara Vatikan itu yang bernama Carlo Pantresca mengaku mendapat wahyu atau ilham dari Tuhan soal lokasi antimetri ini. Ia kemudian mengambil tabung antimetri ini dan naik ke helikopter lalu meledakkannya di langit. Semua orang mengira bahwa dia adalah penyelamat Vatikan. Tapi di sana pada posisi saat itu London curiga. Setelah menyelidiki semuanya, ternyata si Carmelo ini adalah seorang dalang dari sebenarnya. Dia membunuh paus karena kecewa dengan pandangan sang paus yang terlalu damai terhadap ilmu pengetahuan. Carmelo menciptakan skenario Illuminasi palsu untuk membuat dirinya terlihat seperti pahlawan dan orang suci. Saat rahasianya terbongkar, Carmelo malah bunuh diri di hadapan banyak orang di Basilika Santo Petrus. Nah, Kardinal bijak ini bernama Mortati terpilih jadi paus baru dan London diberi akses ke arsip rahasia Vatikan sebagai tanda terima kasihnya. Ia dan Vittoria, anak dari Petra tersebut, pun menjadi lebih dekat dan semua yang mereka alami bersama. Ini kita akan lanjut ke novel yang kedua yaitu The Lost Symbol. Nah, ceritanya dimulai ketika Robert Longdon tiba di undangan oleh Peter Solomon untuk mengasih ceramah di Capitol Hill, Washington. Nah, tapi pas dia nyampe di sana itu suasananya aneh. Ternyata Peter hilang dan diculik. Yang ada cuma tangan Peter yang diletakkan di tengah Capitol tersebut. Tangannya Peter lengkap dengan tato-tato aneh dan cincinnya. Nah, dari sanalah Robert Longdon ini mulai sadar kalau dirinya dijebak dalam permainan yang berbahaya. Seorang yang ingin memecahkan teka-teki yang tersembunyi di seluruh kota Washington yang berhubungan dengan Freemasonry, yaitu organisasi rahasia yang katanya menyimpan rahasia kuno dan kekuatannya besar yang bisa mengubah dunia. Nah, London lalu mulai menjelajah kota Washington. Dia mengejar petunjuk-petunjuk yang disebar dalam bentuk simbol-simbol aneh di berbagai tempat bersejarah seperti gudang Capitol, Monumen Washington, Smiths, dan House of the Temple. Nah, ternyata semua itu adalah bagian dari ritual Mason dan hanya orang yang paham banget soal sejarah kuno itu. Nah, simbol-simbol rahasia dan kode-kode etik klasik yang bisa kita ngerti adalah ngerti artinya. Untungnya London punya semua itu, dia punya ilmunya. Nah, kemudian di tengah pencariannya itu London dibantu oleh Katrina Solomon, yaitu adiknya Peter. Dia adalah ilmuwan notik yang lagi meneliti bagaimana pikiran manusia bisa mempengaruhi kenyataan semacam gabungan antara sains dan spiritual. Nah, masalah makin ribet ketika muncul fakta kalau si penjahat itu adalah malah bukan pengikut Mason biasa. Nah, ternyata dia juga nyambung dari masa lalunya Peter dan Katrina dan bahkan pernah bikin hidup mereka berantakan. Bahkan dia si Maah ini juga adalah orang yang membunuh ibunya Peter. Nah, London dan Katrina terus dikejar waktu dan nyawa. Mereka terancam, mereka terpacu untuk memecahkan teka-teki yang katanya akan membuat pintu kebijaksanaan kuno yang tersembunyi sejak zaman nenek moyang. Tapi ternyata yang dimaksud bukan harta dan kekuatan, melainkan pengetahuan tentang potensi besar di dalam diri sendiri. Akhir dari cerita ini adalah membawa kita ke titik pemahaman bahwa rahasia besar yang dicari-cari itu nggak
di tempat rahasia atau di benda kuno, tapi justru ada di dalam pikiran dan kesadaran manusia itu sendiri. Nah, the lost word atau the lost symbol ini yang dimaksud ternyata bukan semacam mantra sihir atau alat canggih, tapi kitab suci yang mewakili kekuatan iman, pemahaman, dan potensi spiritual manusia yang dan simbol-simbol yang ada di seluruh kota Washington. Ternyata dirancang untuk meningkatkan manusia tentang kekuatan pikirannya sendiri. Apa sih pentingnya filologi? Secara sederhana, filologi adalah ilmu yang mengkaji tentang naskah kuno. Nah, bagaimana ia mengungkapkan makna dan fungsi naskah kuno tersebut? Nah, dalam novel Malaikat dan Iblis ini dapat kita lihat bahwa Langdon menggunakan keahlian filologinya untuk membaca amigram, iluminatif, dan kode kuno. Sedangkan dalam novel The Lost Symbol itu, kita dapat lihat ketika Peter, Katerina, Langdon mengungkapkan apa makna simbol-simbol yang terdapat pada piramida tersebut. Pembelajaran yang paling penting yang dapat saya ambil dari kedua novel tersebut adalah waktu adalah aset yang paling berharga. Nah, dalam novel tersebut mereka menunjukkan balapan waktu. Mereka menunjukkan bahwa pentingnya menghargai waktu. Mereka menunjukkan juga bagaimana melakukan tindakan sesuai dengan tepat, cepat, dan akurat sesuai dengan ilmu pengetahuan yang ada. Nah, selain itu juga kita tidak dapat menilai seorang dari covernya atau dari tampilannya saja. Selain itu juga teman-teman tidak boleh percaya 100% terhadap orang yang sekeliling kita, bahkan orang yang sekeliling kita atau teman dekat kita sendiri bahkan bisa menjadi orang yang paling berbahaya dalam hidup kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.